dari grup B PGSD Belajar Pembelajaran STAM 2019 Universitas HKBP Domensen Pematang Siantar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dan di samping itu saya juga akan menjelaskan pembelajaran yang berpusat kepada siswa menggunakan pendekatan ilmiah dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa menggunakan metode problem based learning. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Artinya di sini adalah pembelajaran yang berpusat kepada guru adalah pembelajaran yang melibatkan guru sebagai sumber informasi pembelajaran. Artinya di sini adalah guru tersebut yang menjadi sumber pembelajaran itu. Lalu ciri-ciri dari pembelajaran yang berpusat kepada guru itu yang pertama adalah guru sebagai sumber informasi. Artinya di sini pembelajaran tersebut hanya didapat dari guru saja. Artinya tidak boleh didapat melalui siswa. Lalu selanjutnya dalam proses pembelajaran siswa hanya menerima penjelasan dari guru. Artinya di sini siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru, sehingga membuat siswa tersebut terlihat menjadi pasif. Mengapa? Karena siswa tersebut hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Lalu tidak ada kesempatan bagi siswa untuk menuangkan segala ide, gagasan, dan pendapat-pendapatnya karena pembelajaran tersebut hanya berpusat kepada guru saja, sehingga di sini tidak terjadi perubahan mental atau tidak terjadi pertumbuhan pemikiran mereka karena mereka hanya mendapatkan pembelajaran dari guru saja. Sehingga di sini guru itu dituntut harus menguasai semua pembelajaran karena gurulah sumber pembelajaran. Sehingga jika ada pertanyaan dari pembelajaran tersebut, guru yang menjawab, tidak siswa. Sehingga di sini guru harus benar-benar menguasai semua bidang pembelajaran. Lalu selanjutnya metode pembelajaran yang berorientasi kepada guru itu yang pertama adalah ceramah. Artinya di sini guru hanya menjelaskan pembelajaran dan siswa fokus mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu selanjutnya adalah tanya jawab. Artinya di sini adalah terjadinya komunikasi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran, komunikasi satu arah. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Artinya di sini adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam belajar dan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini memiliki kesempatan kepada siswa untuk aktif di dalam proses pembelajaran. Dan karakteristik dari pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini adalah melibatkan siswa aktif. Artinya di sini adalah siswa yang aktif dalam pembelajaran karena pembelajaran tersebut hanya berasal dari siswa. Artinya di sini adalah saat proses pembelajaran siswa di sini dipilih untuk memilih tema apa yang ingin mereka bahas. Lalu selanjutnya guru dan siswa bisa berinteraksi diskusi di dalam proses pembelajaran. Artinya di sini jika siswa tidak tahu, siswa boleh menanyakan kepada guru. Artinya di sini siswa tidak hanya menjadi pendengar saja, tidak menjadi mendengarkan penjelasan dari guru saja. Jika siswa tidak tahu, siswa boleh bertanya kepada guru sehingga terjadi interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya dalam proses pembelajaran juga siswa dengan siswa lainnya boleh mengerjakan tugas secara bersama-sama ataupun secara kelompok, berpasangan, tergantung bagaimana penugasan dari seorang guru. Artinya di sini di dalam belajar siswa boleh bertukar pikiran kepada temannya karena tadi di sini siswa belajar secara berkelompok, sehingga membuat siswa tersebut lebih bisa menghargai pendapat temannya, bagaimana mereka boleh menerima perbedaan pendapat. Lalu selanjutnya di sini siswa diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat, gagasan dan ide-ide mereka. Artinya di sini terjadi perubahan mental karena
di sini pemikiran siswa itu semakin bertumbuh karena mereka disuruh untuk menuangkan segala gagasannya, segala idenya, sehingga pemikiran mereka itu semakin bertumbuh. Lalu selanjutnya di sini siswa ditekankan untuk menjawab pertanyaan. Artinya di sini siswa yang bertanggung jawab atas belajarnya sendiri, sehingga membuat siswa tersebut semakin belajar lebih mandiri karena mereka sendiri yang bertanggung jawab dengan pembelajaran mereka. Lalu selanjutnya di sini tugas guru itu hanya sebagai fasilitator saja, artinya mengarahkan dan membimbing cara berpikir siswa agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena di sini adalah siswa itu berbeda-beda kemampuan, bakat dan minatnya, sehingga guru harus mengarahkan semua kemampuan bakat mereka dengan metode pembelajaran yang sesuai. Lalu selanjutnya adalah saya akan juga menjelaskan bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada siswa menggunakan metode pendekatan ilmiah. Artinya di sini adalah sebuah model pembelajaran yang mengedepankan pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan, di mana di sini siswa dituntut untuk berpikir kreatif, ilmiah dan sistematik. Artinya di sini adalah di dalam proses pembelajaran, untuk siswa mendapatkan suatu jawaban itu, siswa itu harus melakukan penyelidikan ilmiah, sehingga di sini siswa itu harus benar-benar dituntut berpikir kreatif, ilmiah dan sistematik. Lalu selanjutnya karakteristik pembelajaran pendekatan ilmiah. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya di sini peserta didik itu terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah kegiatan pembelajaran dilakukan peserta didik dimulai dari tahap eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Artinya di sini adalah mengeksplorasi. Artinya di sini adalah siswa mencari apa masalah tersebut, mengobservasi, mengamati bagaimana masalah itu, lalu mengeksperimen. Lalu elaborasi artinya di sini adalah tahap pembahasan. Siswa tersebut membahas permasalahan yang sedang mereka cari, lalu mengkaji materi tersebut dan selanjutnya mengkonfirmasi. Mereka sudah mengetahui apa dari jawaban dari masalah tersebut. Lalu selanjutnya mendorong siswa berpikir kritis, analisis dan tepat. Artinya di sini adalah siswa itu bisa berpikir kritis dalam menganalisis setiap permasalahan. Lalu selanjutnya mengembangkan pola pikir siswa yang rasional dan objektif. Artinya di sini pemikiran siswa itu sudah menjadi berpikir secara logika, secara nyata, lalu objektif, secara nyata dan sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga mereka itu bisa menjadi seseorang yang benar-benar mengetahui bagaimana keadaan tersebut secara pemikiran logika dan dengan keadaan yang nyata. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah yang berpusat kepada siswa. Yang pertama itu adalah siswa mengamati. Artinya di sini siswa mengamati apa permasalahan itu. Lalu setelah siswa mengamati apa permasalahan itu, siswa menentukan hipotesis. Artinya di sini menduga apa sih jawaban dari permasalahan itu. Setelah mereka menduga apa jawaban dari permasalahan itu, selanjutnya mereka merancang eksperimen. Artinya sini mereka melakukan percobaan jawaban dari masalah itu. Setelah mereka melakukan percobaan, mereka menguji percobaan mereka tersebut. Gimana hasilnya? Apakah hasilnya ini sesuai? Benarkah hasilnya ini? Setelah mereka sudah mengetahui apa hasilnya, lalu mereka merevisi. Artinya merevisi di sini adalah menyamakan jawaban mereka dengan jawaban di tempat lain. Setelah mereka merevisi dan selanjutnya mereka membuat kesimpulan dari solusi dari jawaban dari permasalahan tersebut. Lalu selanjutnya adalah model pembelajaran problem based learning yang berpusat kepada siswa. Artinya di sini adalah model pembelajaran yang menjadikan pembelajaran menjadi masalah, sehingga membuat siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Artinya di sini dalam proses pembelajaran, siswa itu harus mencari masalah agar mereka boleh mendapat pengetahuan.
Dan karakteristik dari pembelajaran problem based learning ini adalah yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Artinya di sini pembelajaran tersebut melibatkan siswa untuk memilih topik apa yang ingin mereka bahas. Lalu pembelajaran itu harus terjadi secara kelompok. Artinya di sini mengapa secara kelompok? Agar siswa tersebut boleh bertukar pikiran dalam memecahkan permasalahan. Dan selanjutnya tugas guru di sini itu hanya sebagai fasilitator, artinya memberikan pengetahuan kepada siswa bagaimana arti dari sebuah kerjasama dengan kelompok. Lalu di sini juga peran guru itu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Lalu selanjutnya itu adalah langkah-langkah model pembelajaran based learning. Yang pertama adalah siswa memilih topik permasalahan. Artinya di sini siswa sendiri yang memilih permasalahan apa yang hendak mereka bahas. Lalu selanjutnya siswa melakukan diskusi dengan kelompok lain. Artinya di sini siswa itu mendiskusikan apa jawaban dari permasalahan itu. Lalu selanjutnya siswa harus mencari solusi dari permasalahan itu. Setelah mereka mencari solusi dari permasalahan itu, artinya jawaban yang tepat dari permasalahan itu, siswa menyampaikan solusi tersebut berupa laporan atau presentasi. Setelahnya di sini setelah siswa mendapat apa jawaban dari permasalahan itu, siswa membuat atau mempresentasikan atau memberitahu ini jawaban dari permasalahan itu melalui laporan, presentasi atau melalui video. Lalu selanjutnya adalah siswa melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang mereka lakukan. Di sini ada siswa mengevaluasi apa-apa saja yang dari jawaban mereka yang tidak sesuai, dievaluasi agar jawaban mereka lebih baik lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi proses pembelajaran yang berpusat kepada guru dan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa, serta proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa menggunakan pendekatan ilmiah dan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa menggunakan model pembelajaran based learning. Jika ada salah dalam kata-kata, dalam perbuatan, tindakan, mohon dimaafkan.